Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi jamaah haji kita dari berbagai penjuru dunia akan melaksanakan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Padang Arafah. Kita akan berpuasa pada hari Arafah dan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban. Semua ini merujuk pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Karenanya banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya, orang-orang yang bersama dengannya. Bahkan bukan hanya kepada kita, bukan hanya untuk kita. Nabi Muhammad SAW juga harus mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim. Disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh terdapat suri teladan yang baik bagimu ya Muhammad pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Maka mengambil hikmah dari Nabi Ibrahim dan dari pelaksanaan ibadah haji, ada banyak poin, tetapi kita batasi pada kesempatan ini ada 3 poin yang ingin kita kaji. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu memegang prinsip-prinsip kebenaran, sudah berjuang menegakkan nilai-nilai kebenaran dari muda sampai tua, sampai mati. Kita tentu pernah mendengar cerita tentang Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Itu Ibrahim masih sangat muda. Raja Namrud dan para pembesar datang ke tempat mereka beribadah untuk menyembah berhala-berhala itu. Ternyata berhala-berhala itu sudah hancur, meskipun yang besar tidak hancur, tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan kampak yang digunakannya dikalungkan di leher berhala itu. Para pembesar itu bertanya kepada orang-orang yang sudah hadir di sekitarnya, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Terjemahan bebasnya, siapa punya kerjaan ini menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, pelakunya adalah orang zalim. Raja Namrud yang zalim menuduh zalim orang yang menghancurkan berhala. Orang-orang yang ditanya kemudian menjawab, sami'na fatan, kami dengar pelakunya adalah seorang remaja, seorang pemuda. Yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim,
Mereka sebut namanya Ibrahim. Itu artinya Ibrahim sudah memegang prinsip kebenaran, berjuang itu sejak dia masih muda remaja. Bandingkan dengan Ibrahim ketika harus menyembelih anaknya Ismail, itu sudah sangat tua. Apa kalau begitu kesimpulan kita? Ibrahim itu baik memegang prinsip kebenaran dari muda sampai tua. Maka dalam rangka itu, yang kedua, pelajaran yang kita ambil dari Nabi Ibrahim, tidak kompromi dengan syaitan. Tidak kompromi dengan syaitan. Maka ketika Ibrahim mau melaksanakan perintah Allah menyembelih Ismail, digoda Ibrahim agar dia tidak melakukan itu, dilempar. Syaitan itu ditimpuk, digoda istrinya juga menimpuk syaitan itu. Digoda Ismail juga menimpuk syaitan itu. Tidak ada kompromi dengan syaitan. Maka dalam rangkaian ibadah haji itu ada yang namanya melontar. Pagi pada hari raya Idul Adha, jamaah haji di sana melontar. Besoknya sampai 3 hari sampai 4 hari itu melontar, melambangkan perlawanan kepada syaitan, ditimpuk syaitan. Dan prosesi ibadah haji yang paling berat itu adalah ibadah melontar ini. Kalau wukuf yang menjadi puncak ibadah haji itu cuma diem aja di padang Arafah. Tapi yang menjadi berat, menguras energi, menguras tenaga itu pada waktu melontar. Karena 3 juta orang itu menuju satu tempat melontar. Meskipun sekarang sudah ada fasilitas yang memudahkan, bertingkat, sehingga ada lantai 2, lantai 3. Bahkan kalau dulu yang ditimpuk itu adalah tiang sebagai simbolnya, sekarang tiang itu sudah dibikin tembok sehingga tidak begitu membahayakan. Karena kalau dulu orang melontar dari sebelah sini, kadang-kadang batunya lewat sampai ke sebelah sana, sehingga jamaah yang sebelah sana itu bisa terkena lemparan batu, sehingga ada orang yang luka-luka. Maka tidak kompromi dengan syaitan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuk kamu ke dalam Islam secara total. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat ini turun, dulunya ada sahabat-sahabat yang asalnya beragama Yahudi. Sebagai orang Yahudi ada hari ibadat, yaitu hari Sabtu. Orang Yahudi kalau ibadat di hari Sabtu, mereka tidak boleh mencari nafkah. Tapi orang Yahudi kadang mengabaikan ketentuan. Gak boleh cari nafkah dalam bentuk mencari ikan pada waktu itu. Maka pada hari Jumat sore mereka sudah pasang jala supaya tetap dapat ikan. Pasang jala. Akhirnya apa? Pada hari Sabtu ibadah tidak konsentrasi, tidak fokus. Yang dia pikirkan adalah ini jala ada ikannya apa enggak, dapat ikan apa enggak.
Sekarang ini banyak di antara kaum muslimin dalam konteks ibadah Jumat, mereka tidak fokus. Kaum muslimin tidak fokus ibadah Jumat. Mulai dari datangnya terlambat, tidak mendengarkan khutbah, karena ada yang ngobrol, ada yang tertidur, ada yang sibuk dengan HP-nya, nggak fokus beribadah. Nah, sahabat, dia sudah masuk Islam jadi disebut sahabat, masih ngomong kepada Nabi, ya Rasul, dulu kan kami beragama Yahudi, kalau hari Sabtu kami ibadat, tolong dong bolehkan kami beribadat pada hari Sabtu itu. Sudah masuk Islam, tapi masih ingin ibadah, menjalankan agamanya yang lama. Maka diturunkan ayat ini, hai orang beriman, masuk kamu ke dalam Islam secara total, tinggalkan yang lama. Kadang-kadang yang lama bukan ditinggal, malah dimasukkan, dilaksanakan. Yang bukan dari Islam malah dilaksanakan. Ya, contohnya misalnya kita ini kadang-kadang mengucapkan assalamualaikum itu nggak cukup hanya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam sambutan, dalam pidato, masih ditambah dengan salam-salam dari agama lain. Itu namanya nyampur-nyampur. Maka orang harus tidak kompromi dengan syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Posisikan syaitan sebagai musuh, jangan sebagai kawan, jangan sebagai saudara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah, ada lagi hal menarik dari Nabi Ibrahim yang penting untuk kita teladani. Apa itu? Beliau membangun suasana dialogis dalam kehidupan keluarga. Berdialog. Inilah yang hilang dari masyarakat kita, dari keluarga kita. Suasana dialog. Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail. Yakin dia ini perintah, harus dilaksanakan ini perintah. Tapi ternyata untuk melaksanakannya Ibrahim ajak bicara Ismail. Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Nak, aku lihat dalam tidurku bahwa aku menyembelih kamu. Apa pendapat kamu tentang mimpi bapak itu? Minta pendapat. Padahal ini udah benar. Ibrahim sudah yakin ini perintah, tinggal laksanakan, tinggal eksekusi. Tapi ternyata minta pendapat. Berapa banyak orang tidak mau minta pendapat? Laksanakan aja, suka nggak suka soal lain. Minta pendapat. Dan yang menarik, Ismail itu kan baru gede, anak remaja yang kita sebut anak tanggung. Kadang-kadang kita cuma bisa kasih instruksi, nggak dimintai pendapat. Itu anak segede itu, instruksi saja.
Karena yang paling gampang adalah instruksi. Ternyata Ibrahim minta pendapat. Dan ternyata pendapatnya luar biasa. Menunjukkan Ismail yang baru gede itu bukan cuma gede badannya, tapi dia punya kematangan mental, punya kecerdasan berpikir. Sehingga apa dia bilang? Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapak, kerjakan apa yang Allah perintah kepadamu. Ibrahim tidak bilang aku dapat perintah dari Allah. Enggak ngomong begitu. Ibrahim cuma cerita mimpi. Tapi ternyata Ismail, wahai bapak, kerjakan apa yang Allah perintah. Luar biasa. Ismail tidak bilang kalau emang bapak yakin itu perintah, kerjakan saja. Jangan nyesel kalau saya mati. Katanya bapak udah lama pengen punya anak. Saya udah lahir, udah mulai gede, mau disembelih. Ya silakan, jangan nyesel kalau saya mati. Nggak ngomong begitu. Kerjakan apa yang Allah perintah kepadamu. Malah didorong bapaknya untuk melaksanakan perintah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau dapati aku termasuk anak yang sabar. Ismail punya akhlak begitu mulia, yaitu sabar, tawadu, rendah hati. Dan dia punya kesadaran sejarah. Kenapa? Dia tahu dulu ada orang sabar. Bahkan kalau mau dibanding-bandingkan, lebih sabar orang dulu. Kadang-kadang orang baik, benar, bagus, tapi suka mengklaim sebagai paling baik, sebagai paling benar. Sehingga orang lain tidak dianggap. Ismail baik, Ismail benar, tapi tidak mengklaim dirinya sebagai orang yang paling baik, paling benar, apalagi satu-satunya yang benar. Sekarang berapa banyak orang suka mengklaim diri sebagai kelompok yang paling baik, yang paling benar, sebagai pribadi yang paling baik, paling benar, orang lain tidak, padahal sesama muslim. Ini pelajaran berharga buat kita semua. Mudah-mudahan mendapat perhatian dan kita berusaha mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari para nabi, dari generasi terdahulu, agar kita menjadi seorang muslim yang sebenar-benarnya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat